Menikahi Janda Ting-Ting. S2. Bab 158. Dasar, Rizal memandangi kepergian sahabatnya itu sambil menggeleng. Dia yang biasanya ngompor-ngomporin Pak Arman, giliran dikomporin, sok anyep padahal panas pasti. Bener, ucapannya wong-wong, kita bisa aja komentarin sikap orang lain, pas dijalani sendiri belum tentu mampu. Acara tersebut berlangsung sangat hikmat. Tak kalah ramai dengan acara saat kehamilan pertama Chelsea, dulu. Saat tamu mulai sepi, Rania menyempatkan video call dengan Arkan. Aku kok nggak lihat, Rusdi. Oh ada dong. Rania berjalan cepat menghampiri dan langsung duduk di samping Rusdi di bawah tenda depan. Ini orangnya. Sekarang udah jadi orang nomor 1 di reskrim, tapi belum ada tanda-tanda pengajuan nikah. Rusdi medesa pelan saat melihat wajah tengil Arkan dari layar ponsel Rania. Halo, bro. Nggak kangen aku kah? Ya kangen. Rusdi tersenyum ke arah layar. Makanya balik, nikahin aku mas. Ih mas Rus. Rania menepuk lengan pria itu, cukup kuat. Yang serius dikit lah. Ya aku lagi mumet, dek. Kamu ngajak VC sama si Biang rusuh. Kalau kamu nikah, aku pasti pulang, Rus. Sahut Arkan dari layar ponsel. Wah janji ya sayang. Rania kembali fokus pada layar ponselnya. Aku kangen, kamu beneran ada rencana. 17. Pulang, kan? Insya Allah. Makanya suruh masmu itu, nikah. Biar aku ada alasan ambil cuti. Dia bilang gak mau nikah selamanya. Sebelum mendengar ocehan Arkan, Rusdi memilih menghindar. Hendak berpamitan pulang kepada Arman dan Chelsea karena ia ada pekerjaan penting siang ini. Tapi, sebelum sampai ke dalam, seorang pria parubaya datang menghadang langkah Rusdi. Tatapannya terlihat gelisah. Pria itu tak lain adalah Paman Sofia. Akhirnya, Pakde ketemu kamu di sini. Ia menepuk-nepuk pundak Rusdi. Akhir-akhir ini, Pak Abdul dengar Sofia bertengkar dengan suaminya. Gimana menurutmu? Maaf Pakde, saya nggak berani komentar apa-apa. Gini loh. Beliau melirik kanan kiri lalu mendekatkan mulut ke depan telinga Rusdi. Kalau sampai ada apa-apa, pokoknya Pakde ada di pihak kamu. Karena sejak awal pun, kami seneng kalau kamu jadi sama Sofia. Ucapan pria parubaya itu cukup mengagetkannya, dan beberapa pertanyaan mulai bermunculan, kenapa situasi tiba-tiba menjadi kacau seperti ini? Bukankah semuanya sudah selesai dengan bahagia? Kenapa ia masih dibawa-bawa ke sesuatu yang bukan ranahnya lagi? Maaf, saya harus pulang sekarang. Langkahnya berlanjut tanpa memedulikan teriak Pakde yang terus memanggilnya. Ia menghampiri Arman dan Chelsea untuk berpamitan. Bukan untuk pulang ke rumah, tapi Rusdi kembali ke kantor. Tak memakan waktu, hanya sekitar 20 menit, ia sudah sampai di kantor reskrim dan beranjak masuk ke ruangan pribadinya. Duduk di kursi kebesarannya dan mulai tenggelam dalam lamunan. Memikirkan obrolannya dengan Sofia beberapa waktu lalu. Malam itu, mereka kembali berhadapan untuk pertama kali, setelah sekian lama. Aku butuh bantuan kamu, untuk menjelaskan ke Mas Adam, kalau kita nggak ada perasaan apapun lagi, ungkap Sofia, takut-takut. Tolong aku, Rus. Ekspresinya terlihat begitu jenggah tapi berusaha untuk tetap tenang. Memangnya, kamu nggak bisa nyelesain masalah rumah tanggamu sendiri? Kenapa harus bawa-bawa aku lagi? Ya karena aku salah, iya. Rusdi berhenti sejenak untuk meredam nada suaranya dan akhirnya bicara sedikit berbisik. Aku sadar, aku udah gagal, aku pengecut,
bodoh dan aku banyak salah ke kamu dan keluargamu. Tapi, bukan berarti, setiap kamu ada masalah sama suamimu, aku harus jadi tameng, lanjutnya, terlanjur kesal. Apa sih yang harus aku jelasin ke dia, Toh, sejak kamu menikah, aku nggak pernah berpikir untuk merebut ataupun mengganggu hubungan kalian. Tapi, Mas Adam pasti bakalan percaya dan lebih tenang kalau kamu yang ngomong, kalau kita ini udah nggak ada hubungan apa-apa. Please tolong aku. Aku benar-benar nggak bermaksud nyakitin dia. Aku hilaf dan aku minta maaf karena masih aja kepo sama hidup kamu. Kamu yang kepo, terus aku yang harus tanggung jawab. Wajah Rusdi berubah sedikit memerah. Aku mohon banget, jangan egois. Kalian selesain berdua. Insya Allah kalian akan baik-baik aja. Waktu pembicaraan yang dijanjikan telah habis. Rusdi berdiri lebih dulu meninggalkan tempat duduknya. Berjalan ke arah pintu keluar. Sedangkan Sofia masih berdiri di sana, menoleh memandangi Rusdi dengan mata yang sudah basah. Kalau pernikahan kami hancur, aku gimana, Rus? Langkahnya kembali tertaban. Menoleh ke belakang memandangi Sofia yang masih duduk di sofa dan akhirnya menciptakan keheningan di antara mereka. Pikiran tentang perbincangan itu, Rusdi buang jauh-jauh dan kembali menyadarkan diri. Beralih melihat. 18. Amplop berstempel resmi milik Alin yang belum ia periksa sampai sekarang. Diraihnya amplop itu dan detik berikutnya langsung terbelalak saat mengingat pertanyaan Rizal tentang alasan Alin yang tiba-tiba saja menerima perjodohan dengan Waldan. Firasat dan rasa penasaran membuatnya membuka surat itu dengan cepat. Benar saja, selain surat izin dengan blanko resmi, terdapat selembar kertas lain dengan tulisan tangan oleh Alin sendiri. Komandan, sebelumnya saya mau minta maaf. Karena udah ngajak nikah tiba-tiba. Jujur, itu hal tergila yang pernah saya lakukan seumur hidup. Saya punya alasan. Semua ini karena saya didesak untuk melunasi hutang. Tapi tenang aja, sekarang saya udah punya jalan keluar, yaitu menerima perjodohan dengan seseorang. Hehe. Makasih udah mau direpotin. Bajunya udah saya laundry dan nanti diantar ke kantor. Terakhir, saya cuma mau bilang, kalau saya merasa beruntung punya atasan sebaik Anda, ya, meski banyak ngomelnya. Oh ya, makasih traktirannya dan maaf karena sepertinya, saya sempat baper. Sampai lupa kalau Anda nggak mungkin suka sama perempuan seaneh Alina Zanita. Jangan rindu saya kalau udah jadi istri orang ya, dan sekian. Astagfirullah. Rusdi meremukkan kertas itu di genggaman tangannya. Perempuan ini benar-benar bikin aku gila. Dinding kokoh yang ia bangun untuk membentengi hati, perlahan retak karena seorang wanita yang selalu hadir di saat ia sedang hancur-hancurnya. Memberikan gebrakan-gebrakan yang membuatnya terguncang. Ia tinggalkan kursi dan ruangan itu. Berjalan cepat sambil memakai jaketnya. Sapaan para staf pun tak lagi ia pedulikan, pikirannya hanya dipenuhi dengan senyuman dan kedipan mematikan Alin yang menghiasi hari-harinya beberapa waktu belakangan ini. Pak Arman, saya mau nanya sesuatu, ucapnya kepada sang atasan di ujung telepon. Berjalan cepat ke menuju halaman depan tempat mobilnya terparkir. Bada maghrib Alin dan Waldan bersiap-siap untuk ke rumah Biyul. Karena mereka akan pergi menjemput Rifki sekaligus melunasi hutang 500 juta yang tersisa. Tak lupa berpamitan kepada sepupu Alin sebagai tuan rumah dan juga Mbak Nia yang memilih untuk menunggu di sana, sampai urusan Alin selesai. Mereka berangkat berdua dengan mengendarai mobil.
Untungnya jarak rumah sepupu dan rumah Bibi Alin tidak terlalu jauh. Hanya perlu melewati satu jembatan dan satu tanjakan dan akhirnya mereka sampai di tujuan. Alin yang terlihat begitu malas di awal, tapi tiba-tiba kembali duduk tegap saat melihat mobil berplat khusus yang terparkir di halaman dengan rumah itu. Loh! Tangannya bergerak cepat, membuka sabuk pengaman. Turun dari mobil dan langsung berlari menghampiri Bibi dan adiknya yang sedang berdiri di teras dengan bersama seorang pria. Komandan. Ia menelisik penampilan pria itu dari atas sampai bawah. Kok bisa sampai sini? Jemput kamu dan adekmu, jawabnya lalu melihat Waldan yang sedang berjalan mendekatinya. Kening Waldan mengerut, bingung. Saat sampai di teras dan berhadapan langsung dengan Rusdi. Senyumnya pun menyunging, agak sinis. Ini benar-benar aneh. Sekarang aku tanya untuk kesekian kalinya, Alin ini rekan kerja atau pacarmu? Dia. Diraihnya tangan gadis itu dan digenggam erat. Calon istriku. Kami akan menikah, secepatnya. Dek. Kedua mata Alin membulat sempurna. Saking kagetnya, ia sempat oleng hingga sebelah tangannya harus berpegangan pada tiang teras. 19. Lebih baik tenggelam bersamamu, ketimbang harus putar balik mengejar masa lalu. Rusdi. TBC. 20. Dan ketika aku menyadari kau sekeras batu karang, kubiarkan raga ini terbawa arus. Sebab tenggelamku adalah satu-satunya cara agar bisa bersamamu. Alin. Jawaban Rusdi kembali membuat Waldan berdecak. Tapi tidak marah, hanya agak kaget karena sebelumnya, saat ia menanyakan hubungan dengan Alin, Rusdi tak menanggapi sama sekali. Terlebih lagi, Mbak Nia sudah terlanjur berharap perjodohan ini akan berhasil. Terakhir, sebelum kehilangan harapan, Waldan menoleh kepada Alin yang mulai memucat sejak mendengar penuturan Rusdi. Lin, apa benar yang dibilang Rusdi? Itu saya. Untuk apa nanya lagi, bro? Tanpa ragu, Rusdi merangkul Alin seraya menoleh menatap Biyul dan Rifki yang terlihat kebingungan dengan situasi ini. Lalu kembali fokus kepada Waldan di hadapannya. Aku udah selesaiin masalah dengan bibinya. Maaf karena udah buang-buang waktumu, karena sebenarnya ada miskomunikasi di antara kami. Waldan berusaha memahami situasi dan akhirnya berangsur mundur. Berbalik kembali masuk ke dalam mobil dan tancap gas meninggalkan tempat itu, tanpa banyak bicara karena situasi yang menurutnya kurang mendukung. Pandangannya terus mengikuti mobil itu hingga tak lagi terlihat. Melepaskan rangkulannya dan kembali menoleh menatap Biyul. Saya sudah bayar cash. Sekarang kami pamit, balik ke Jakarta. Uang yang sudah didekap erat dalam tas ransel membuat wanita paruh baya itu tak lagi bersuara. Tapi rasa iri dengki membuatnya masih sempat saja menatap sinis ke arah sang keponakan sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Setelah sempat syok karena ucapan Rusdi, kini, Alin menjadi panik sendiri. Ingin menyusul bibinya ke dalam tapi pintu sudah ditutup rapat. Akhirnya ia menoleh menatap Rusdi. Dan, beneran ngasih 500 juta ke Biyul. Lebih dikit. Diraihnya tas jinjing besar berisi obat dan perlengkapan Rifki serta koper berisi pakaian. Tubuhnya kembali tegap sembari menatap Alin di sampingnya. Katanya untuk biaya obat Rifki pas demam beberapa hari lalu. Hah? Alin yang merasa tidak terima langsung berjalan cepat mendekati pintu. Ia gedor pintu itu dengan keras. "Bi, buka. Jangan manfaatin kesempatan ya. Kenapa malah morotin orang?" Wajah Alin memerah marah, kecewa dan juga malu. Karena sikap bibinya benar-benar tidak memanusiakan manusia. Apalagi mereka masih keluarga dekat. "Buka pintunya, aku mau ngomong."
Aksi Alin membuat Rusdi kembali meletakkan tas itu dan beranjak mendekat. Menarik bahu Alin agar berbalik ke hadapannya. Udah. Jangan nyari masalah lagi. Bibimu sudah tanda tangan di atas materai dan tidak akan mengganggu kalian lagi. Ayo pulang. Kasian Rifki liatin kamu dari tadi. Rusdi kembali menepuk bahu Alin sebelum akhirnya berbalik mengangkat barang yang akan ia bawa ke bagasi mobil. 21. Alin mendekat, menghampiri adiknya di tepi teras. Mengusap wajah lalu mulai bicara dengan bahasa isyarat. Baik-baik aja, kan? Nggak dimarahin bibi. Remaja berusia belasan tahun itu menggeleng pelan dan kembali menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan bahwa Rusdi datang dan mengaku sebagai calon suami Alin. Tapi ia sedikit ragu, apa benar itu suami kakaknya? Rasa penasaran sang adik membuat Alin kelabakan. Karena ia belum mengkonfirmasi ulang apa Rusdi benar-benar akan menikahinya atau ini hanya sandiwara belaka. Tapi, karena tak mau mengecewakan sang adik, akhirnya Alin mengangguk-angguk. Iya, itu calon suami teteh. Polisi juga, ganteng nggak? Kepalanya mengangguk dengan antusias, menjawab pertanyaan sang kakak. Lalu kembali mengisyaratkan bahwa ia suka punya kakak ipar sekeren Rusdi. Tanggapan adiknya membuat Alin semakin takut, jika ini hanya sandiwara belaka. Akhirnya, ia minta adiknya untuk duduk sebentar, sementara dirinya sendiri, menghampirinya Rusdi di depan bagasi mobil. Dan, lagi kesambet apa? Alin melompat duduk di bagasi, memperhatikan Rusdi yang sedang menyusun barang. Adek saya terlanjur salah paham. Dikiranya, bentar lagi kita beneran mau nikah. Ya kan, memang bener. Hah. Besok kita urus pengajuan ke kantor. Hah. Mulut Alin semakin mengaga lebar. Kenapa? Kok tiba-tiba? Tunggu, takutnya Anda salah tanggap. Saya ngajak nikah waktu itu, beneran. Bukan nilkah kontrak atau ecek-ecek. Pernikahan itu sakral, saya nggak ada niat main-main. Memangnya aku kelihatan main-main? Selesai dengan aktivitasnya, Rusdi sedikit bergeser dan kini berhadapan dengan Alin yang masih duduk di tepi bagasi. Jujur, aku udah muak banget sama hidupku. Mulai sekarang, ayo hidup bareng-bareng. Itu, udah include tidur dan berkembang biak bareng. Rusdi kembali tersentak, mendengar ucapan Alin yang selalu tidak ada remnya. Tak jaga image dan selalu apa adanya. Gadis satu ini memang berbeda dan ia selalu kewalahan. Talas Bogor, bisa anteng dikit nggak? Berkacak pinggang seraya medesah pelan. Intinya, jangan takut. Mulai sekarang, apapun itu ngomong ke aku. Kita jalanin bareng-bareng, syukur-syukur kalau bisa sampai tua. Ucapan Rusdi membuat Alin terpaku, berkaca dan terharu. Selama hidupnya, tidak ada yang memperlakukannya sebaik Rusdi. Hal ini menyadarkannya jika ia mulai bergantung. Sayangnya perasaan di antara mereka masih abu-abu. Udah tenang, bisa jalan sekarang. Senyum Alin menyunging, tipis. Andai Rifki nggak ngeliatin kita, rasanya saya mau. Apa? Rusdi mundur beberapa langkah ke belakang sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Kamu mau N3 aku? Mau gigit? Cling. Kedipan maut itu kembali menggetarkan sanubari Rusdi. Semakin mundur sambil menyilangkan lengan ke depan dada. Geragas banget. Untung adekmu nggak denger. Alin hanya berdecak santai lalu menarik kunci mobil dari tangan Rusdi. Saya yang nyetir. Langkahnya berlanjut menjemput Rifki yang masih setia menunggu di teras depan rumah itu. 22. Bulu kuduk Rusdi tak henti-hentinya berdiri hingga masih saja mengusap lengan.
Di situasi ini saja raganya sudah memberikan respon luar biasa, tapi hatinya masih saja beku dan enggan terburu-buru. Dia kelihatan seneng banget, gumamnya sambil memperhatikan Alin yang sedang menuntun adiknya duduk di kursi belakang mobil. Kemudian menyeringai tipis. Apa dia masih bisa senyum begitu, kalau aku ajak ketemu keluargaku? Melihat Alin mulai kesusahan, Rusdi bergerak cepat membantu. Sedangkan di tempat lain, Sofia masih dilanda kesedihan karena Rusdi benar-benar enggan membantunya bicara karena Adam. Akhirnya, satu-satunya tempat terakhir untuk menjadu adalah Bu Nur dan Chelsea. Ia datang ke rumah mewah itu lagi, setelah siang tadi menikmati acara keluarga bersama. Cerita Sofia membuat Chelsea jengah, apalagi di kondisinya yang sedang hamil besar seperti sekarang, ia tidak bisa terlalu banyak bicara. Napasnya mulai ngos-ngosan. Aku nggak nyalahin kamu, ucap Chelsea lalu menarik napas dan menghembusnya pelan. Tapi minta tolong Rusdi itu bukan solusi. Lupainlah So, jaga hubungan dan komunikasimu sama Adam. Bener iku? Bu Nur ikut duduk dan meletakkan cemilan untuk Sofia. Komunikasi kedua arah, next arah jenenge khutbah, nduk. Saling terbuka gitu loh. Ya gimana mau saling terbuka, wong yang dipikirin Sofia ini, masih kebanyakan mantannya, Bu. Chelsea menepuk-nepuk pundak Sofia. Eling, nduk. Apa sih, Sa? Pipis Sofia berubah cemberut lalu melahap sepotong roti. Sebenarnya, aku begini karena merasa bersalah dan akhirnya kepikiran Rusdi terus. Oh kalau itu nggak usah khawatir. Rania tiba-tiba datang. Memperlihatkan layar ponselnya kepada Sofia. Barusan Mas Rusdi chat, suruh Bang Arkan pulang, karena dia udah auto pengajuan nikah sama Alina. Dek. Yang benar. Chelsea yang semula lemas langsung berdiri merebut ponsel Rania. Semua orang di ruangan itu mendadak heboh. Terkecuali Sofia tentunya. Seakan masih percaya tak percaya dengan kabar itu. Apalagi Alin sempat berujar bahwa dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Rusdi. Tak lama terdengar langkah kaki mendekat. Mereka semua menoleh. Terutama Sofia yang langsung terpaku saat melihat ternyata yang datang adalah suaminya. Loh Mas, kok? Aku yang manggil, sahut Chelsea. Kalian bicara berdua G. Mau di sini atau di luar nggak apa-apa. Kita bicara sambil jalan pulang ke rumah aja, ucap Adam yang entah mengapa terlihat masih canggung. Ayo pulang. Iya, Mas. Sofia menarik tasnya dan beranjak mengikuti langkah Adam, keluar dari ruangan itu, menuju pintu keluar. Agar lebih cepat sampai di bawah. Mereka menggunakan lift yang sudah ada sejak rumah peninggalan itu direnovasi oleh Arman agar fasilitasnya lebih lengkap. Meski berada di satu tempat, ruang berukuran kecil situasi masih saja hening dan akhirnya Sofia memberanikan diri angkat bicara. Mas udah mau balik ke rumah, udah nggak ragu sama aku lagi. Tergantung. Adam menoleh dengan ekspresi datar. Aku nggak desak, tapi tolong sekali, sudah ya, jangan mikirin masa lalu lagi. Aku akan berusaha memperlakukan kamu lebih baik dari Rusdi. Ekspresi memelas Adam, pada akhirnya membuat Sofia tak tega dan langsung mengangguk. Ragu-ragu, ia peluk suaminya, erat. Hari ini, Alin dan Rusdi melengkapi berkas-berkas pengajuan nikah mereka. Tentunya prosesnya akan sangat 23. Menyita waktu dan tenaga, belum lagi nanti siang akan bertemu keluarga Rusdi. Lin, bisa keluar sebentar? Pinta Arman setelah selesai membubuhkan tanda tangan. Saya mau bicara penting dengan Rusdi. Oh iya, Pak. Alin melirik Rusdi di sampingnya lalu segera berdiri.
Saya permisi keluar. Bentar lagi aku nyusul, jangan keluyuran. Seru Rusdi sambil memandangi kepergian calon istrinya itu. Tepat saat pintu kembali tertutup rapat, Arman menyodorkan brosur salah satu WO kepercayaannya. Diskusikan tema yang kalian mau. Lalu ajak Alin ke kantor WO. Masalah itu. Rusdi menunduk sebentar lalu kembali menatap Arman. Saya dan Alin sudah sepakat untuk menggelar acara sederhana saja. Tanpa pedang pora. Sebagian tabungan saya sudah terpakai untuk melunasi hutangnya. Saya juga harus nyimpen buat biaya pengobatan ibu dan untuk beli rumah masa depan kami. Siapa yang bilang pakai duitmu? Arman menghembus napas dengan ekspresi datar. Aku yang nyuruh, ya berarti semuanya tanggung jawabku. Kalian udah perwira, bisa-bisanya kepikiran gak pakai pedang pora, lanjut Arman lalu kembali memeriksakan berkas di atas meja. Kalau kalian gak bisa milih, biar Arkan dan Rania yang bantuin nanti. Rusdi berdecak tapi matanya berkaca-kaca. Sebagai bawahan, saya udah terlalu banyak ngerepotin Anda dan Bu Chelsea. Udah dianggap keluarga kok masih ngomongin posisi. Ia kembali menatap Rusdi dan kali ini, agak serius. Kamu cuman perlu janji satu hal. Belajarlah mencintai Alina. Itu saja. Insya Allah. Rusdi menghembus napas panjang dan akhirnya kembali bernapas lega meski tugasnya sebagai suami baru saja akan dimulai. Saat kedua pria itu sedang asik mengobrol, Alin menyempatkan diri menghampiri Rafika di lapas tahanan. Sementara, ketemu lagi. Ia menarik kursi. Duduk di depan jeruji. Gimana? Siap sidang kedua? Kamu. Rafika bergerak cepat mendekati Alin, meski terhalang besi pembatas. Kamu selalu saja muncul di mana-mana. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa selalu ngintilin masku? Loh nggak tahu. Alin membusungkan dada. Aku calon istri masmu. Hah. Jangan kaget gitu. Aku nggak galak kok, cuma kadang kalau kesel kayak Maung Cibodas. Raur. Alin mengangkat-angkat kedua tangannya seakan siap mencakar dengan ekspresi sangar. Tingkah random Alin membuat Rafika syok dan akhirnya, loh kok pingsan? 24. Dua orang petugas penjaga mendekat dan langsung bergerak cepat masuk ke dalam lapas. Alin hendak menyusul tapi, tiba-tiba Rafika membuka mata dan kembali mengoceh. Pusing, kenapa ada macan masuk rumah? Usir hus. Ucapan Rafika membuat Alin berdecak sambil berpangku tangan. Ia putuskan untuk mundur dan berbalik pergi meninggalkan tempat itu, karena ia tahu calon adik iparnya itu akan baik-baik saja. Kamu dari mana aja? Astaga! Tubuhnya tersentak saat Rusdi tiba-tiba muncul di hadapannya. Ah itu, saya abis nyapa Rafika. Tapi sepertinya dia nggak suka dan syok pas tahu kita bakalan nikah. Ketemu dia. Ekspresi wajah Rusdi seketika berubah khawatir, dan kedua matanya mulai sibuk menelisik lengan, sampai ke wajah Alin. Kamu baik-baik aja, tapi dia nggak nyerang kamu, kan? Nggak apa-apa. Sikap Rusdi membuat Alin agak bingung dan mulai bertanya-tanya, apa di benak pria ini, ia adalah wanita yang selemah itu. Tapi, di sisi lain, ia senang karena dikhawatirkan. Syukurlah. Rusdi mundur satu langkah ke belakang seraya memperhatikan penampilan Alin yang saat ini hanya mengenakan celana kargo hitam dan kaos oblong hitam. Sebelum ke rumah ibuku, kita ke suatu tempat dulu. Mau kemana? Tanya Alin bersedekap dada dengan santainya. Apa ini ada hubungannya dengan Palk Arman? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, makanya saya diminta keluar, iya kan? Ikut aja.
Rusdi meraih dan menggenggam tangan Alin untuk kesekian kalinya. Hal itu seakan bukan sesuatu yang canggung lagi baginya. Mereka keluar dari kantor tersebut sambil bergandengan tangan. Tentunya para staf di kantor Mapolres tersebut heboh sendiri, melihat Rusdi mengandeng tangan Alin. Bagaimana tidak, keduanya tidak pernah dikabarkan menjalin kasih, tiba-tiba pengajuan nikah.